Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ini pertemuan kita kedua, yaitu tentang integrasi ilmu dan agama. Ya, kemarin kita bicara tentang bagaimana sejarah peradaban Islam dari timur sampai ke Eropa dan apa yang menyebabkan mundur. Di saat yang bersamaan ketika itu sebetulnya kita sudah menyatukan antara keilmuan agama dengan ilmu pengetahuan, atau ilmu pengetahuan yang dihasilkan dalam peradaban ilmu itu sebetulnya inspirasinya dalam agama, sehingga pesan untuk mengintegrasikan itu selalu digaungkan dalam setiap waktu. Kenapa perlu adanya sebuah integrasi? Nah, kalau kita merujuk kembali ke dalam sejarah keilmuan yang ada sekarang, ya, dengan Barat sebagai kampium dari keilmuan yang ada sekarang, sebetulnya mereka tidak berada dalam masa atau mereka tanpa menemukan sisi gelap dari sejarah peradabannya. Kalau kembali ke dalam peradabannya, sebetulnya antara gereja dengan ilmuwan itu senantiasa bertentangan. Jadi kalau gereja memutuskan sesuatu, maka siapapun termasuk di dalamnya ilmuwan tidak boleh menentang apa yang diputuskan oleh gereja. Kalau gereja membuat teori tentang sebuah katakan sains begitu, yang berhasil dari diri mereka sendiri, maka siapapun tidak boleh menentang. Salah satu yang ditegaskan oleh gereja itu adalah tentang teori tata surya. Nah, ketika abad pertengahan, yaitu pada masa abad ke-16, abad ke-17, bahwa gereja itu percaya kalau dunia ini tidak bulat tetapi kotak, punya ujung. Maka mereka melarang untuk pergi ke lautan untuk berkeliling dunia. Nah, ada orang yang ilmuwan yang juga dilarang pada masa itu, yaitu Columbus. Columbus kan orang Itali, dia ingin menjelajah dunia tetapi dilarang oleh Kekaisaran Itali ketika itu. Sampai dia pergi ke Spanyol, dan waktu itu dia memberikan tawaran ke Ratu Isabel. Akhirnya dia dibuatkan bahtera dan juga awak. Ya, karena dia mendapatkan, dan informasi yang dia dapatkan itu dari seorang navigator muslim yang sudah berkeliling dunia, yang sudah membuktikan kalau dunia itu tidak seperti yang disangkakan oleh gereja, tetapi bulat. Ya, dia pergi ke suatu tempat, tapi dia kemudian balik lagi ke tempat tersebut. Itu menandakan bahwa bumi ini tidak seperti yang dikira oleh gereja kala itu. Nah, saking kerasnya penentangan itu, siapa yang menentang gereja itu diinkuisisi. Diinkuisisi itu dibunuh. Itu yang terjadi pada Galileo Galilei, yang menyatakan kalau sumber dari ilmu pengetahuan itu adalah bukan sumber ilmu pengetahuan, sumber dari tata surya itu adalah matahari. Jadi sebetulnya matahari itulah yang diitari oleh bumi, bukan matahari yang mengitari bumi, ya. Sehingga karena dia sangat vokal masa itu, akhirnya gereja pun menginkuisisi Galileo Galilei. Sebelumnya itu ilmuwan lain namanya Nicolaus Copernicus sebetulnya punya pikiran yang sama, tapi dia tidak menyampaikan karena dia tahu resikonya. Ya. Kemudian ada lagi Benjamin Franklin yang membuat penangkal petir sekarang yang kita pakai di masa modern. Itu kan tadinya itu dilarang oleh gereja, tetapi diteliti oleh Benjamin itu. Sebetulnya penangkal petir ini apa? Dia coba cari tahu, ya. Sehingga dia menemukan bahwa itu hanya berupa lompatan bunga listrik, ya, dan itu bisa diantisipasi dengan membuat, ya, anti petir sekarang itu gitu. Nah, pada tahun 1800-an itu terjadi banjir besar di Amerika. Dan Benjamin itu salah satu orang yang disalahkan karena dia berusaha untuk menahan pasukan Tuhan turun ke bumi dengan alat penangkal petirnya itu.
Jadi pertentangan di barat ilmu pengetahuan dan agama itu keras sekali gitu. Beda dengan di kita, sejarah kemarin yang kita sampaikan, tidak ada pertentangan melalui konsili ulama muslim itu, atau menurut Quran itu tidak boleh sehingga tidak boleh dilaksanakan. Tidak ada. Jadi tetap dilaksanakan kalau dalam peradaban Islam. Ya, yang menjadi masalah di peradaban Islam itu adalah dari sisi politiknya. Kekuasaannya itu tidak senantiasa mendukung keilmuan. Tetapi kalau di sisi dogmatis, dari sisi agama, ya Islam sangat mendukung, atau Quran mendukung itu. Nah, ada beberapa hal kenapa gereja begitu bersikukuh ya terkait dengan sumber pengetahuan itu harus berasal dari gereja, bukan yang lain. Nah, beberapa hal bisa dilihat bahwa semua yang diputuskan gereja itu sudah final ya. Jadi apapun yang digagas oleh ilmuwan itu tidak akan punya pengaruh sama sekali ya. Nah, makanya karena pertentangan itulah antara gereja dengan ilmuwan di barat itu sejatinya tidak bisa ketemu, sehingga mereka maju dari satu sisi spiritualnya tidak maju. Di pertentangan itu hingga sekarang dimunculkan terus kalau antara agama dengan pengetahuan tidak bisa saling menyatu. Satu dengan yang lain itu saling mencurigai. Yang satu agama menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh sains itu berusaha mendegradasi ayat-ayat Quran atau ayat-ayat kitab suci. Itu kalau yang satu lagi menganggap bahwa dari sisi saintis agama itu menjadi sumber dari kemunduran orang dalam berpikir ya. Sehingga muncullah orang-orang seperti Sigmund Freud yang menganggap agama itu sebagai sebuah ilusi dan angan-angan. Kemudian Hartman, agama itu hanya ciptaan manusia saja untuk mengatasi problem hidup. Skinner, B. Watson, Descartes, kemudian banyak lagi yang lain, dan kesemua mereka ini menganggap bahwa apa yang digagas oleh agama itu hanya sesuatu yang tidak ada, hanya bikinan manusia saja. Ya, ini akibat ini sebab munculnya pertentangan ya antara gereja dengan ilmuwan. Dan gereja itu begitu bereaksi terhadap ilmuwan yang berbeda dengan gereja tersebut. Kalau beda ya dia akan diinkuisisi, akan dibunuh ya, sehingga memunculkan pertentangan antara mereka. Dan disitulah letak permusuhan gereja dengan ilmuwan sehingga memunculkan ulama-ulama ini. Nah, itu pada masa yang lalu. Kalau pada masa sekarang, apakah ada ilmuwan barat yang pro pada agama? Ada, dan saya kira jumlahnya banyak mulai sekarang ini. Nah, yang saya sebutkan ini beberapa saja, seperti Max Planck. Ya, orang yang mempelajari pengetahuan, kata dia, itu mestinya harus bisa mendekatkan dia pada Tuhan. Jadi seorang saintis itu mestinya lebih agamis daripada agamawan itu sendiri, karena mereka mengkaji semesta secara langsung. Kalau kayak saya misalkan mengkaji Quran saja tetapi tidak sisi teori sainsnya itu tidak masuk. Tapi kalau mereka ini para saintis mestinya lebih akhirnya itu harus mengenal kepada Tuhan, karena mereka bersentuhan langsung dengan ciptaan Tuhan itu sendiri. Ya, termasuk mungkin masnya sendiri yang mempelajari mengkaji tentang sastra yang dihubungkan dengan Quran itu, dan kemudian menemukan bagaimana nilai sastra Quran itu begitu tinggi, maka dengan begitu kan kita akan makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi ilmu pengetahuan digunakan untuk mengenal tauhid. Ya, Isaac Newton juga sama. Ada hal yang lain, misalkan Johannes Kepler dia menyebutkan bahwa mestinya kita ini harus memperhatikan besarnya kekuasaan Tuhan untuk berserah diri kepadanya. Kemudian ada juga William Thomson menyebutkan hal yang sama terkait tanggapannya pada agama. Ya, dia menolak teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari seekor kera. Ya, kemudian Robert Matthews juga menyatakan hal serupa. Jadi orang-orang ini, para saintis di barat ini juga terbagi ke dalam dua perspektif. Ada yang dia menolak pada ilmu pengetahuan, ada yang mendukung ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Nah,
Di antara mereka ini, kalau sekarang di masa modern ini udah mulai dibicarakan lagi bagaimana Islam atau agama lah, karena mereka kan sendiri juga hanya menyarankan agama tidak boleh terpisah dari ilmu pengetahuan, beberapa ilmuwan tersebut. Ya, kalau Islam sendiri sudah memiliki konsep integrasinya. Ya, jadi yang dimaksud integrasi ini penyatuan, integrasi interkoneksi, penyatuan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Tetapi penyatuan di sini ini bukan dicampur adukan, tetapi didialogkan. Ya, artinya satu dengan yang lain bisa saling mendukung dengan caranya masing-masing. Kira-kira begitulah. Ya, kayak misalkan dengan COVID-19 yang lalu itu kan tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu keilmuan, butuh keilmuan lain, ya, butuh ilmu agama juga untuk membangun spiritualitas, membangun optimisme. Ilmu kesehatan kan tidak bisa membangun itu, atau ilmu ekonomi juga tidak bisa itu. Maka perlu ilmu lain itu. Kalau semua cara di ilmu ekonomi sudah dilaksanakan gagal, semua cara di ilmu kesehatan sudah dilaksanakan gagal, maka keilmuan apa yang bisa membantu kehidupan manusia? Ya, salah satunya tentu kan ilmu agama. Nah, di situ yang dimaksud dengan didialogkan. Ya, penyatuan itu harus ada dialognya. Itu. Selain itu, ya konsep integrasi yang ada di kita ini berdasar kepada pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi itu sebetulnya mengarah kepada satu entitas, satu zat, yaitu Tuhan. Kalau kata Imam Ghazali, di dunia kita ini banyak simbol-simbol kecil, dan simbol kecil itu mengantarkan kepada simbol besar. Nah, simbol besar ini yaitu Tuhan itu sendiri, ya. Jadi ya itu tadi, balik lagi, orang yang berilmu mestinya mengantarkan dia kepada nilai-nilai ketuhanan, apapun ilmu yang dia ambil. Al-Quran sendiri mengharuskan seseorang untuk mengintegrasikan kesucian batin, tidak hanya pikirnya saja, tapi batinnya juga harus sama-sama berjalan. Nah, sains menurut tradisi Islam tidak menerangkan dan memahami realitas sebagai entitas yang terpisah dan independen dari Allah. Nah, ini yang penting ya. Jadi awal mula keilmuan diciptakan itu bukan supaya seseorang itu menjadi ahli tertentu, bukan. Tetapi keilmuan itu sebetulnya dibangun untuk mengerti bagaimana bumi atau semesta ini berjalan secara sunatullah. Maka orang mencari tahu itu. Dan kemudian pada akhirnya itu akan mengenalkan dirinya kepada pencipta yang agung dengan kita mempelajari pengetahuan-pengetahuan itu. Ya. Jadi Allah sengaja menciptakan banyak hal di alam semesta ini agar manusia mempelajarinya, kemudian manusia itu berpengetahuan, kemudian dia meyakini bahwa segala yang diciptakan ini pasti ada penciptanya. Jadi ujungnya itu nanti larinya kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah konsep integrasi tersebut. Keilmuan itu harus disatukan. Nah, ada berbagai macam bentuk integrasi yang ini saya kira slide terakhir ya, yang ada di Indonesia ini ya. Yang pertama itu justifikasi sains dan agama. Jadi bentuk yang pertama ini berusaha untuk mencari ayat dari teori yang ada dalam ilmu pengetahuan. Misalkan teori Big Bang ya. Itu kan ada ayatnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Kalau Big Bang yang disampaikan oleh Hubble itu kan dia menyebutkan bahwa dunia ini dulunya itu menyatu dan terjadi ledakan besar gitu. Nah, yang dunia menyatu dan ledakan besar, walaupun tidak disebutkan ledakannya, Quran hanya menyebutkan kami pisahkan gitu. Tapi Hubble menyebutnya diledakkan. Ya, sehingga langit sendiri kemudian bumi sendiri, ya. Tetapi dulu mereka ini pernah menyatu. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk integrasi tetapi dalam artian justifikasi. Jadi ada sebuah teori sains, kemudian Anda mencari ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk eksplorasi dan integrasi. Nah, ini yang susah ya, dan di Indonesia belum ada juga yang melakukan itu. Belum ada ilmuwan yang khusus memang keahliannya profesor di bidang sains Islam, itu belum ada gitu. Karena dia berusaha untuk mencari maksud dari ayat yang dia baca di dalam Quran. Ya.
Jadi ayatnya berbunyi apa, kalau dia seorang saintis ya dia akan mencari tahu ayat itu ngomong kemana arahnya, sehingga kemudian menghasilkan teori baru. Jadi dari bentuk eksplorasi ini, seorang saintis itu dituntut melek terhadap kalimat lafadz Quran atau bahasa kajian Quran itu i'zaz Quran. Nanti dari i'zaz itu dia cari tahu makna zohir dan makna batinnya, kemudian dia nanti bisa menciptakan teori dari ayat Quran tersebut. Jadi teori ilmu pengetahuan terbarukan yang berasal dari Quran. Ini belum ada eksplorasi dan integrasi ini. Misalkan ada petunjuk di Al-Quran tentang 11 planet ya, yang dilihat oleh Nabi Yusuf. Sampai sekarang kan ilmuwan belum menemukan 11 itu. Kemudian 7 lapis langit. Apa yang dimaksud 7 lapis langit? Itu juga belum tereksplor oleh, bahkan ngomong langit saja Al-Quran itu banyak bentuknya. Belum ada juga yang membahas tentang langit secara spesifik itu. Ya, karena kita memang tidak punya orang yang secara detail mengkaji itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, integrasi yang ada di perguruan tinggi. Nah, di UAD ini belum punya model atau nama integrasi itu. Kita baru punya mata kuliahnya Islam interdisipliner, tetapi konsep integrasinya itu belum punya. Yang punya itu UMY baru bikin. Ya, baru dia punya lembaganya. Kalau di yang lain seperti di Universitas Islam di Indonesia, beberapa itu sudah punya. Ya, kayak model di UIN itu namanya Spiderweb. Kemudian di Jakarta itu UIN Jakarta Reintegrasi of Science. Kemudian di UIN Malang itu namanya Menara Kembar. Kemudian di UIN Bandung namanya Filosofi Roda. Kemudian di Surabaya namanya Pohon Ilmu. Jadi kebanyakan ini konsep ini yang buat itu perguruan Islam Negeri atau UIN, Universitas Islam Negeri. Mereka sudah punya konsep integrasi tersebut. Ya. Dan sebetulnya inti semuanya sama dari yang tadi saya bacakan itu. Al-Quran menjadi inspirasi atau sumber dari pengetahuan. Bukan cuma pengetahuan sains alam, tetapi juga pengetahuan yang sosial. Itu harus dimunculkan dari Islam, ya. Nah, sekarang apakah sudah ada? Belum juga, ya. Mereka juga terus membangun, ya, apa yang harus dibuat atau inspirasi apa nih dari Quran untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Termasuk sastra Islam, ya, saya kira juga belum ada itu. Ya. Ada yang mengkaji sastra Jawa banyak, tapi kalau yang Islam saya kira masih sangat sedikit, ya. Ini yang saya maksud adalah nilai sastra yang diambil dari Quran gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini bentuk yang dimiliki oleh Muhammadiyah sendiri. Ya, Muhammadiyah kan dikenal salah satu konsep pemikirannya Bayani, Burhani, Irfani. Ya, walaupun sebetulnya ini juga tidak baru. Gitu. Tapi mungkin di Muhammadiyah ada beberapa ide tentang konsep ini. Ya, kalau saya pribadi memaknai ide ini adalah satu kesatuan keilmuan yang tujuannya itu untuk mengenal Allah. Ya, dengan konsep ini, ya, Bayani, Burhani, Irfani. Jadi Bayani itu artinya berdasar kepada teks. Apa yang Muhammadiyah lakukan itu berdasar pada teks Quran. Ya, namun teks Quran itu tidak bisa dimaknai hanya untuk kita berzikir saja, gitu. Dimaknai hanya untuk urusan sedekah, gitu. Dimaknai untuk urusan ibadah mahdoh saja. Ya, tetapi dia harus punya efek ke dalam kehidupan. Efek dalam kehidupan itu namanya burhani, ya, karena dia bisa menghasilkan kemaslahatan untuk umum, ya. Jadi teks Quran yang dibaca harus ada kemaslahatan untuk umum secara massal. Nah, kemaslahatan secara massal itu namanya burhani, ya. Caranya dengan menghasilkan sesuatu, ya, misalkan lembaga pendidikan atau menghasilkan rumah sakit atau panti. Nah, panti, rumah sakit, pendidikan itu asalnya dari teks, dari Bayani, ya. Jadi kalau kita mau kata Quran kan kita harus suruh nolong orang, itu kan teks, ya kan. Kita harus infak kan begitu, Quran ngomongnya. Tetapi apakah itu cukup teks saja, cukup kita pahami dengan teks gitu? Gimana cara nolong orang yang lebih masif lagi,
Nah, berarti kita bikin lembaga, ya entah itu rumah sakit, entah itu panti. Nah, ketika kita buat panti, buat rumah sakit, itu namanya pikiran burhani, ya. Karena untuk membuat bangunan tadi itu dan segenap manajemen yang ada di dalamnya itu butuh pengetahuan, gitu. Itu butuh ilmu eksakta, gitu. Nah, makanya itu maknanya burhani. Untuk tujuan apa ini semua? Tujuannya irfani, ya, untuk lebih mendekatkan diri seseorang itu kepada penciptanya. Ya, jadi nilai teks Quran itu harus mewujud pada sesuatu bagi kemaslahatan umat dengan tujuan akhir sebagai bentuk nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk dari integrasi yang ada di Islam, ya, dengan konsep yang dimiliki di awal tadi, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk seperti yang tersebut di slide terakhir ini. Dan sampai sekarang kita masih berusaha menuju kepada arah itu, ya. Saya kira itu ya untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.